Shalom semuanya, anak-anak Betani, apa kabarnya hari ini? Luar biasa pasti ya, semangat, sukacita, dahsyat karena Tuhan Yesus baik memberkati kehidupan kita. Saat ini hari Jumat lagi, Jumat pagi ibadah lagi. Oke, semua anaknya siapkan dirinya, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, 2 Tawarik 16 ayat 9, apa isinya? Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk mencurahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Dan saya percaya, Miss Rina percaya, Tuhan melihat kita semuanya bersungguh hati kepada Dia. Amin. Ya, oke, saat ini siapkan hatinya, siapkan dirinya, Alkitabnya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Untuk hari ini, hari yang baik Tuhan berikan lagi bagi kami. Kami boleh beribadah lagi Tuhan pada hari ini. Sekalipun masih dalam virtual, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau memberkati setiap kami. Hadirat Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah tempat siswa kami beribadah Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan, Engkau yang memberkatinya, dan turunlah kiranya urapan Tuhan atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Engkau Allah kami yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita angkat penyembahan kita. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Bersama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih ramah. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan, terima kasih Yesus. Terima
kepadamu, kami berikan hidup kami menyembahmu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tidak akan pernah berhenti kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan kami, penyelamat kami, juru selamat kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau buktikan kasih setiamu, Engkau buktikan setia Tuhan bagi kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau lagi Tuhan. Kami percayakan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Coba semua anaknya bangkit berdiri. Yuk, supaya semangat kita memuji Tuhan ya. Kita angkat pujian kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Oke, yuk. Tepuk tangannya ya.
berkata Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama dahulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, kesetiaannya pun tidak berubah. Amin. Percaya, katakan amin. Wah, saya dengar dari sini anak-anaknya semangat sekali mengatakan amin. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, siapkan hatinya. Oke, boleh duduk ya, tadi berdiri. Sekarang boleh duduk dengan baik, sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatinya, siapkan dirinya, Alkitabnya juga. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah ragukan sedikit pun kebaikan-Mu atas kami, Tuhan. Engkau tetap Allah yang baik bagi kami, karena Yesus Kristus tetap sama dahulu kemarin sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah, kebaikan-Mu tidak berubah. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu, Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan dengan iman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Shalom anak-anak Betani, jumpa kembali dalam ibadah Shining Generation. Enak, sudah siap untuk beribadah? Sudah dong, ya kan? Apa kabarnya nih? Ya, Miss yakin dan percaya di rumah kamu jawab luar biasa. Yes, 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 ya kan nak? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ya ibadah hari ini Miss angkat topik kita yaitu tentang berdoa. Nah, sebelumnya kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang indah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan, anak-anak Tuhan boleh berkumpul lagi melalui ibadah live streaming di YouTube Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami, untuk kami boleh melakukannya Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau anak-anak yang Tuhan berkati yang ada di rumah, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka Roh Kudus untuk boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan, hamba yang menyampaikan firman Tuhan hari ini juga Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh diterima anak-anak, boleh dipahami oleh mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, hari ini seperti yang Miss katakan tadi, ya, tema yang Miss angkat untuk ibadah hari ini adalah tentang berdoa. Ya Nak, Miss Cici mau tanya dulu nih. Di rumah siapa yang sudah punya handphone? Nah, tuh ya, semua pasti sudah pada punya handphone ya Nak. Minimal pakai handphone mama atau pakai handphone papa untuk belajar daring. Nah, apa sih fungsi dari handphone itu? Nah, iya benar, fungsi dari handphone itu adalah sebagai alat komunikasi. Ya karena, nah kalau kamu mau berkomunikasi dengan teman, dengan sahabat, dengan kerabat atau keluarga, kamu bisa menggunakan handphone. Ya karena bisa melalui chatting, bisa melalui telepon, bahkan bisa melalui video call. Ya karena sudah canggih ya zaman sekarang ini. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ya dengan sahabat atau keluarga, ya kita tahu bagaimana keadaan mereka. Ya, kita tahu apakah mereka sedang senang, sedang happy atau sedang sedih. Apakah mereka sedang sakit atau mereka dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, melalui komunikasi itu kita bisa mengetahui keadaan mereka. Nah, seperti itu juga di keluarga kita, di rumah kita. Kita pasti di rumah berbicara terus-menerus sama mama, sama papa, sama adik, abang atau kakak. Ya, untuk apa komunikasi itu dilakukan? Ya, supaya kita lebih kenal dengan dekat. Supaya kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itulah kita makanya berkomunikasi dengan orang lain. Ya karena, nah begitu juga Nak dengan Tuhan. Tuhan ingin sekali kita berkomunikasi dengan Dia. Tuhan ingin sekali kita lebih mengenal Dia. Tuhan ingin sekali kita lebih dekat dengan Dia. Tuhan ingin mendengar cerita-cerita kita sepanjang hari ini. Apakah kita senang hari ini, apakah kita sedang galau hari ini, Tuhan ingin sekali kita bercerita kepadanya. Ya, nah oleh sebab itu Tuhan ingin sekali kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ya anaknya boleh baca. 1 Tesalonika ayat 17. Kata Tuhan, tetaplah berdoa. Ya, ayat yang cukup singkat. Ya karena tetaplah berdoa. Nah, melalui firman ini artinya apa Nak? Berdoa itu dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, untuk berbicara dengan Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan. Ya karena, nah tahukah kamu kalau Tuhan itu senang sekali Nak kalau melihat kita berdoa. Ya Tuhan itu juga senang sekali ketika Tuhan menjawab doa kita. Ya, ada kisah di Alkitab Nak. Ya, mungkin kamu pernah dengar. Ya, ini kisah tentang seorang wanita, seorang perempuan bernama Tabita. Pernah dengar? Nah, Tabita ini adalah seorang perempuan yang sangat baik. Ya, dia suka menolong, suka membantu orang lain. Dia nggak bisa lihat orang lain kesusahan. Ketika ada orang kesusahan, dia akan menolongnya Nak, dengan segenap hatinya. Semampunya dia menolong orang itu. Nah, suatu hari si Tabita ini sakit Nak. Ya, dia sakit penyakit, bahkan dia sampai meninggal. Nah, ketika dia meninggal, banyak orang berdatangan ke rumahnya mau melihat dia.
Banyak orang yang bersedih, banyak orang yang menangis, Nak. Karena apa? Karena mengingat kebaikan si Tabita itu. Ya. Nah, kemudian ada orang mereka berkata, ayo kita jumpai Petrus, katanya. Mari kita jumpai Petrus. Petrus akan menolong kita, katanya. Kemudian pergilah 2 orang, padahal kemarin itu Petrus sedang ada di luar kota. Ya, pergilah 2 orang menjumpai Petrus. Ya, mereka jumpai Petrus, kemudian mereka ceritakan bagaimana si Tabita itu. Lalu Petrus datang ke rumah Tabita, lalu dia berdoa dan berlutut kepada Tuhan. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, Nak? Setelah dia berdoa, dia katakan, Tabita bangkitlah. Dan apa yang terjadi? Tabita bangkit, Nak, dari kematiannya. Sungguh luar biasa kuasa doa, ya, Nak. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa. Bahkan kamu tahu enggak, Tuhan Yesus sendiri, ya, dia itu selalu berdoa, Nak. Sebelum melakukan pekerjaannya, Tuhan Yesus berdoa. Sebelum melakukan mukjizat-mukjizatnya, Tuhan Yesus berdoa. Banyak, ya, Nak, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa contohnya? Memberi makan 5.000 orang, ya kan? Apalagi menyembuhkan penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Ya. Nah, setelah selesai melakukan pekerjaan dan mukjizatnya, Tuhan juga berdoa, Nak. Ya, dia tetap berdoa setelah melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian pada waktu itu ada di Alkitab menuliskan dalam, nanti kamu baca ya, dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 45. Ya, di situ dikisahkan tentang Yesus. 1 hari sebelum Yesus disalibkan, ya kan, Nak? 1 hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun di Taman Getsemani. Apa yang mereka lakukan di situ? Tuhan Yesus berdoa, Nak. Ya, sehari sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus tahu besoknya dia akan disiksa, besoknya dia akan dihukum, akan disalibkan. Untuk apa itu semua? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, nah di Taman Getsemani Tuhan berdoa, Nak. Tuhan berlutut. Ya, kamu tahu pada saat itu gimana sih perasaan yang tahu kalau besoknya dia akan disiksa, disalibkan? Ya, dia merasa sangat sedih, Nak. Ya, dia merasa sangat sedih dan tertekan. Ya kan, tetapi apa yang dia lakukan? Apakah Tuhan Yesus mau lari? Enggak. Bahkan dia datang kepada Tuhan, dia berlutut dan berdoa. Ya, dia berdoa dengan segenap hati agar penderitaannya cepat berlalu. Dan Tuhan Yesus, dia tetap mau taat. Dia tetap mau mengikuti perintah Tuhan, perintah Bapanya yang di sorga. Ya, Tuhan tetap mau apa yang Bapa kehendaki, itulah yang akan terjadi. Dia tidak mau berpaling. Ya kan, ketika dia berdoa, Nak, turunlah malaikat. Turunlah malaikat dari sorga di hadapannya dan menampakkan diri kepada Yesus. Ya, malaikat itu memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya, nah pada saat itu Tuhan makin bersungguh-sungguh lagi berdoa. Ya, karena apa? Karena dia sudah mendapat kekuatan dari Bapanya di sorga. Ya, dia diberi kekuatan oleh Bapa di sorga. Nah, kemudian Tuhan Yesus melihat lagi murid-muridnya. Loh, murid-muridnya kamu tahu, murid-muridnya tertidur, Nak. Karena mereka merasa kelelahan. Ya, mereka merasa kelelahan. Lalu kata Yesus kepada mereka, ya, bisa kamu buka nanti dari Lukas 22 ayat 46b. Kita buka bersama-sama ya. Siapkan Alkitabnya ya, Nak. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Artinya apa nak? Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga melalui firman ini ingin berkata, dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa kita akan semakin tahu nak kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Nah, Tuhan mau juga kita taat terhadap firman-Nya supaya kita terlepas dari pencobaan. Itu maksudnya. Nah, jadi anak-anak, marilah kita tetap setia nak berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, Miss Cici mau tanya, bagaimana sih cara berdoa yang baik? Bagaimana? Ya, yang pertama tips dari Miss Cici. Ya nak, setiap berdoa katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Itu artinya nak, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, yang kedua apa yang bisa kita lakukan? Berdoa yang baik bagaimana? Lakukan di tempat yang tenang. Contohnya di kamar. Kenapa kita harus melakukan doa di tempat yang tenang? Supaya Roh Kudus yang menolong kita, yang membimbing kita, mengajarkan kita nak, bagaimana cara berdoa yang benar. Ingatkan, fungsi Roh Kudus itu adalah sebagai penuntun dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau mau berdoa, carilah tempat yang tenang. Dan yang ketiga, apa yang ketiga nak? Berdoa itu nak harus menunjukkan sikap hormat. Ya, hormat bagaimana cara kita? Bukan hormat seperti ini. Ya kan nak? Bukan hormat seperti kita menghormat bendera pada saat berdoa. Tetapi lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Itu adalah sikap yang benar pada saat berdoa. Sikap hormat kita pada saat berdoa. Nah, setelah kamu tahu bagaimana cara berdoa yang baik dan benar, nah biasanya Miss Cici mau tanya dulu, kamu kalau mau berdoa untuk siapa? Ada yang jawab untuk mama, untuk papa, untuk abang, ya kan, untuk keluarga Miss katanya di rumah. Nah, biar kamu gak lupa nak, ya, jari-jari kita ini juga mengingatkan kita siapa yang perlu kita doakan. Ya kan? Nah, dari mana kita tahu? Coba sekarang kamu lipat tangan kamu. Seperti Miss Cici. Ya, lipat tangan kamu. Nah, dari tangan kamu itu, dari jari-jari kamu itu, lihat jari apa yang paling dekat dengan tangan nak? Jari apa? Iya, jari jempol. Jari jempol itu yang paling dekat dengan tangan. Artinya kamu harus mendoakan orang-orang yang dekat dengan kamu. Siapa contohnya? Mama, papa, abang, adik, kakak, teman dan sahabat. Kamu doakan mereka nak supaya sehat selalu, semangat selalu. Ya, doakan mereka agar mereka tetap taat juga kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, setelah jari jempol apa? Jari telunjuk. Ya kan nak? Nah, jari telunjuk ini fungsinya apa nak? Benar. Fungsinya adalah untuk menunjuk sebagai petunjuk. Ya kan nak? Nah, artinya kamu harus mendoakan orang-orang yang menunjuk atau memberikan petunjuk kepada kamu. Misalnya, atau orang-orang yang mengajari kamu kebaikan, mengajari kamu firman Tuhan, mengajari kamu pada saat les, mengajari kamu ilmu pengetahuan. Kamu doakan mereka nak, supaya sehat selalu dan semangat juga mengajari kamu. Contohnya siapa? Guru, ya kan? Pendeta, guru sekolah minggu kamu, guru les kamu. Doakan mereka. Kemudian yang ketiga, coba lihat dulu jari kamu 5-5-nya. Coba lihat, ya kan?
Kalau jari-jari Miss Cici sih yang paling tinggi jari tengah ini. Ya kan? Kamu juga dong, sama ya. Nah, jari tengah. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi. Artinya apa? Siapa yang mau kita doakan? Iya, benar, ya. Kita mau mendoakan pemerintah kita, Nak. Pemerintah kita mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Ya, di tingkat pusat siapa? Di tingkat pusat kamu doakanlah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan menteri-menterinya, ya kan? Doakan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, kamu doakan. Supaya apa? Supaya mereka dicurahkan Tuhan kebijakan-kebijakan, ya kan, Nak? Kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan untuk negara kita. Apalagi di musim COVID ini ya, Nak. COVID masih ada ya. Ya, pemerintah harus berpikir keras. Program apa yang akan dilakukan supaya COVID ini cepat berlalu. Doakan mereka, Nak, supaya negara kita bisa normal kembali. Selain itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah siapa? Ya, Gubernur Pak Edi, Wali Kota kita Pak Bobi Nasution, camat, kepala lurah, doakan mereka, Nak. Ya, apapun keputusan, apapun kebijakan yang mereka ambil, ya, semoga itu adalah kebijakan yang terbaik untuk negara kita. Selanjutnya, dari kelima jari, jari yang keempat yaitu jari manis. Ya, biasanya sih orang buat cincin di jari manis. Ya, karena nah, jari manis ini, Nak, katanya itu adalah jari yang paling lemah. Ya, jari yang paling lemah yang kita punya. Artinya apa? Kita diingatkan ya untuk mendoakan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, kelaparan. Siapa contohnya? Contohnya itu misalnya yatim piatu, anak-anak jalanan, atau bahkan orang-orang yang saat ini sedang punya masalah yang berat. Kamu doakan mereka, Nak. Ya, supaya mereka boleh semangat, supaya mereka boleh kuat menghadapi kehidupan ini. Ya. Dan yang terakhir yaitu jari kelingking. Jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil di antara semua jari kita. Atau ada yang lebih besar jari kelingkingnya? Enggak ada ya. Jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil, Nak. Nah, jangan lupa setelah kamu berdoa untuk orang-orang yang terdekat, berdoa untuk guru-guru kamu, berdoa untuk pemerintah, untuk orang yang lemah, jangan lupa kamu berdoa untuk diri sendiri. Ya, doakan cita-cita kamu, doakan masa depan kamu, doakan harapan kamu. Ya, ketika kamu berdoa dan meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepada kamu. Ya, Nak, oleh karena itu Miss mau ajak semua anak-anak Miss ya mulai dari TK, SD, SMP ya semua harus tetap semangat berdoa. Jangan lupa berdoa. Bangun tidur, apa yang kamu lakukan pertama sekali? Iya, harus berdoa. Luangkan waktu pertama kamu untuk Tuhan, Nak. Ya, kalau kita mengingat Tuhan pertama kali dalam hidup kita, sepanjang hari ini kegiatan kita, aktivitas kita akan diberkati oleh Tuhan. Percaya? Amin? Amin ya. Pasti di situ jawabnya kuat itu ya. Nah, amin katanya ya kan? Ya. Jadi tetap semangat berdoa kepada Tuhan, tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan ya. Demikian firman yang bisa Miss sampaikan ya. Miss mau bagikan firman yang terakhir, coba anak-anaknya sama-sama buka dulu Alkitabnya ya, dari Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apapun yang kita minta dan doakan, Nak, kita sudah percaya kita menerimanya.
berarti itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Amin ya. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Betani yang mendengarkannya dengan tertib. Ya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan, bagaimana cara berdoa yang baik. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan menceritakan setiap apa yang kami rasakan. Baik itu kami sedang senang atau sedang sedih ya Tuhan. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal lagi Tuhan melalui doa-doa kami. Biarlah kiranya Tuhan kami semua tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau setia, kami mau taat kepada Tuhan Yesus, dan kami mau tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Cici. Apa tadi judulnya? Berdoa. Benar sekali ya. Firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 24 tadi ya, Miss Cici bilang, apa katanya? Firman Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kemudian apalagi tadi ayat firman Tuhannya? Ayo, siapa tahu? 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya, jadi anak-anak semuanya jangan malas-malas berdoa ya. No malas-malas untuk berdoa. Apa saja yang kamu minta dan doakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam permohonan, doa dan ucapan syukur, kan gitu katanya. Oke, jadi mulai hari ini dan seterusnya semakin rajinlah kita berdoa. Karena Tuhan kita hidup, mendengar dan menjawab doa kita ya, amin. Nah sekarang kita mau doa syafaat ya, mau doa syafaat. Sebelumnya kita sembah Tuhan lagi, kita angkat pujian kita, penyembahan kita. Kubuka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi kubuka hati, kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah dari Miss Cici mengenai berdoa. Kiranya kita selalu mendengar dan mengikutinya. Anak-anak semua, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Semuanya duduk dan mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang indah Tuhan berikan. Di pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur selalu buat kasih-Mu, karunia-Mu kepada kami, terutama juga kepada anak-anak didik kami dan juga kepada orang tua, bahkan kepada kami para guru-guru ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kami, terutama juga Tuhan kami ingin menaikkan doa-doa kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan saat ini.
Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah melindungi kami dari sakit penyakit bahkan dari COVID-19 yang begitu mengerikan kemarin. Tapi puji Tuhan, semakin hari penyakit tersebut semakin menghilang ya Bapak. Dan kami dapat melakukan aktivitas kembali ya Bapak. Terima kasih buat pemerintahan Bapak Jokowi ya Bapak. Tuhanlah yang menolong anak-Mu ini ya Bapak dalam memimpin negara kami ini ya Bapak. Tuhan menjaga dan melindungi beliau dimanapun dia berada saat ini. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur juga Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Walaupun keadaan ekonomi yang sedang susah, tapi kami yakin percaya bahwa orang-orang percaya Tuhan selalu melindungi dan bahkan Tuhan memberkati dengan berkat-Mu. Allah Bapa kami di surga, kami juga mendoakan tempat di mana kami berpijak ya Bapa, kota Medan kami tercinta ini ya Bapa. Allah Bapa kami di surga, saat ini kota Medan sering hujan ya Bapa dan terjadi banjir di mana-mana. Kami hanya memohon kepadamu ya Bapa, lindungilah umat-umat-Mu ya Tuhan. Lindungi orang-orang percaya kepadamu ya Bapa. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada, terutama juga para pemimpin kami di kota Medan ini ya Tuhan. Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam membereskan semua permasalahan, semua apa yang diperlukan untuk membangun kota tercinta kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan bahwa kota Medan ini akan menjadi kota yang indah, kota yang luar biasa, dan kota yang benar-benar cinta akan Tuhan di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami yang berdoa Tuhan, di mana tempat kami berdiri sekarang ya Tuhan, di mana tempat kami mengajar, yaitu sekolah Betani ya Bapa. Kami berterima kasih kepadamu, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memberikan kami berkat-Mu ya Tuhan. Terutama juga Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, kami sekarang sudah mulai pertemuan tatap muka terbatas ya Bapak untuk anak-anak-Mu TK, SD hingga SMP ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang begitu baik kepada kami. Engkau melindungi kami 1,5 tahun lebih ya Tuhan, sehingga sekolah ini kembali untuk tatap muka ya Bapak, walaupun masih terbatas ya Bapak. Kami yakin percaya bahwa perlindungan Tuhan sajalah yang terjadi di dalamnya. Jauhkan dari sakit penyakit anak-anak didik kami ini Tuhan. Juga buat orang tua, terima kasih yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak-anaknya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami di sekolah ini ya Tuhan. Kepala sekolah TK, SD hingga SMP, Engkau memberkati dengan hikmat kebijaksanaan ya Bapa, untuk menuntun kami dan membimbing kami ya Bapa. Para guru-guru dan juga kami guru-guru ya Tuhan, satu hati satu pikiran Bapa untuk mengajar dan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat anak didik kami ya Tuhan, yang saat ini sedang berada di rumah ya Bapa. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Juga buat orang tua mereka ya Bapa, dimanapun bekerja, dimanapun sekarang, Tuhan jagai dan Tuhan lindungi mereka. Jika ada permasalahan, Tuhan selesaikan permasalahan tersebut ya Bapa. Kami akan percaya bahwa orang yang takut akan-Mu, dan Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa dari anak-anak-Mu dan doa-doa dari orang tua kami ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan setiap pujian kami, doa kami, dan harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Juga terima kasih juga ya Bapa buat hamba-Mu yang sudah memberikan firman Tuhan. Engkau memberkati dia, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati segala cita-citanya ya Tuhan. Baik yang pemain musik dan juga untuk WL-nya Bapa, Engkau memberkati kami semua ya Bapa yang terlibat di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan Tuhan. Mari anak-anaknya semua, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kita angkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita, persekutuan yang indah dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Roh Kudus selalu menyertai kita dan memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya berkituan, kita katakan amin. Terima kasih buat anak-anaknya semua. Sampai jumpa di kebaktian Jumat minggu depan. Dadah.